PM2,5 itu Pak, itu simptom sakitnya sama Pak dengan penyakit yang disebut COVID. Benarkah ini COVID atau cuma polusi udara Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang ada maraknya berita kasus corona meningkat lagi ya, COVID-19 meningkat lagi. Ya, oke. Nih ada di Kompas gua baca nih. Nih beritanya nih. Kasus COVID-19 di Jakarta kembali meningkat, rata-rata bertambah 300 per hari. Kita baca dulu, oke. Dilansir megapolitan.kompas.com 13 Juni 2022. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta kini tengah mengalami lonjakan. Berdasarkan data pemerintah provinsi, Pemprov DKI pada Minggu 12 Juni 2022 tercatat ada penambahan kasus positif sebanyak 322 dalam kurun waktu 24 jam. Itu indikatornya pasti dengan PCR atau antigen ya. Nggak, sekarang ini kan belum ada diagnosa yang lain selain PCR dan antigen ya. Nanti kita lihat ini PCR sendiri sudah diakui sama Menkes, nggak 100%, tapi nggak apa-apa, kita baca dulu nih. Jumlah total kasus positif hingga saat ini sebanyak 1.236 orang, 1.236.002 orang. Sebanyak 15.303 diantaranya sudah dinyatakan sembuh ataupun meninggal dunia. Kenaikan kasus ini sudah terlihat sejak pekan lalu pada Selasa 7 Juni 2022. Kasus infeksi harian di Jakarta melampaui angka 200 per hari. Kita lihat aja nih narasinya, nanti gua jawabnya gampang. Selanjutnya pada Rabu 8 Juni 2022 tercatat penambahan 288 kasus. Kemudian Kamis 9 Juni 2022 jumlah kasus baru kembali meningkat di angka 276. Iya. Itu semua angkanya ada ya guys. Sedangkan pada Jumat 10 Juni jumlah kasus baru COVID-19 bertambah 333 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan peningkatan jumlah kasus harian diduga disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebabnya multifaktor ya, mulai dari masyarakat yang makin banyak dan bebas berinteraksi hingga masyarakat yang mulai sering lepas masker meski berada di dalam ruangan, kata Dwi saat dikonfirmasi. Beneran itu Pak Dwi? Beneran itu? Nih, kelamaan deh. Nih jawaban gue simpel nih. Pak Dwi tahu nggak ada ini Pak Dwi? Kualitas udara di Jakarta. Ini kualitas udara, ya kalian bisa lihat di IQR itu tanggalnya ada. Ini gue langsung bikin yang hari ini nih. Pas gue buat ini nih, ya. Ini Juni 14 nih. Kualitas udara nih dari tanggal seminggu yang lalu udah begini nih. Nih, ya itu memang tidak sehat. Tidak sehat. Itu dari tanggal 11 sudah nggak sehat. Itu datanya ada. Cuman mereka bilang ini COVID, penyebabnya adalah itu ya. Yang seperti kata Pak Dwi tadi ya. Ya. Faktor udara nggak dicek Pak Dwi. Selain itu belum semua orang mengikuti vaksin booster yang juga menjadi faktor. Vaksin booster tidak mencegah penularan, tidak mencegah. Gimana sih narasinya nih Pak Dwi? Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menjelaskan penyebab kasus harian COVID-19 nasional mulai meningkat di atas 500 dalam 3 hari terakhir. Polusi udara penyebabnya bisa dicek apa? Tes PCR itu Bapak sendiri yang bilang nggak 100%. Kenapa hasilnya dijadikan acuan?
Budi mengatakan ada beberapa indikator yang harus dilihat dari kenaikan kasus COVID-19, yaitu kenaikan kasus biasanya terjadi 27 sampai 35 hari setelah lebaran, angka positivity rate, dan varian baru virus corona. Menurut Budi, berkaca dari tahun lalu, kenaikan kasus COVID-19 tahun ini wajar terjadi. Ya, dan polusi udara tetap tidak dikontrol. Polusi udara penyebab, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, polusi udara itu penyebab penyakit, banyak yang mati karena polusi udara ini. Dan itu datanya ada. Yang gua omongin ini datanya ada gitu. Kenapa sih Pak Budi dan yang lainnya nggak mau ngelihat polusi udara? Kenapa sih? Sekarang dinaikin lagi gara-gara PCR ini. Tesnya kan, indikatornya pasti PCR. Pasti. PCR-nya belum diaudit. Gimana Pak Budi? Polusi udara ada Pak. Penyebab simptomnya, gejalanya yang kena polusi udara sama nggak dengan yang disebut COVID? Sama. Gue dulu dicap hoax sama Dinas Lingkungan Hidup DKI. Ternyata WHO juga ngomong tentang polusi udara PM2,5 juga berbahaya. Jadi udahlah, nggak usah bernarasi yang aneh-aneh gitu. Ujung-ujungnya jualan vaksin lagi. 74 juta dosis kan baru mau datang lagi ya. Begitu Pak Budi. Lebaran kita kan kemarin 2 Mei, jadi kok nggak naik kasus COVID? Belum naik, karena kejadiannya 27 sampai 35 hari. Sekarang terjadi kenaikan, itu pertama. Normal setiap hari raya besar pasti ada kenaikan, kata Budi saat ditemui di gedung Kemenkes Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 10 Juni 2022. Ayo Pak, jumlah tesnya dikurangi, naik nggak tuh Pak? Kenapa kenaikan positivity rate-nya itu nggak dibarengi sama angka tes? Berapa yang dites, berapa yang naik gitu? Dan kenapa polusi udara nggak dilirik gitu? Padahal ada gitu, jelas, nyata. Selain mendeteksi adanya kenaikan kasus harian COVID, pemerintah juga menemukan adanya deteksi kasus COVID-19 varian baru. Polusi udara gimana kabarnya Pak? PM2,5 itu Pak, itu simptom sakitnya sama Pak dengan penyakit yang disebut COVID. Benarkah ini COVID atau cuma polusi udara Pak? Kami punya tim yang menyelidiki polusi udara loh Pak. Jadi ini Kementerian Kesehatan melaporkan 4 kasus COVID-19 akibat penularan subvarian Omikron BA4, BA5 yang ditemukan di Bali. Aduh, udahlah itu beritanya guys ya. Jadi kesimpulannya adalah buat Pak Menkes, ya, buat Kemenkes ya, ini polusi udara ini ada, ya, polusi udara ini ada, nih ada nih polusi udara PM2,5, tidak sehat ya, angkanya sampai sebegitu. Dan kita itu ada loh tim yang memperhatikan polusi udara. Dan ini kasus COVID naik ini karena banyaknya tes ya Pak. Kenapa polusi udara nggak pernah diselidiki? Udahlah, nggak usah apa ya, bernarasi bahwasanya wah ini kasus baru gini. Polusi udara dari dulu, dari tahun kemarin kita udah ngomong. Ntar polusi udara itu banyak, bisa lewat dari asap knalpot, bisa lewat chemtrail, jejak pesawat, bisa polusi udara. Ini apakah ada hubungannya sama 74 juta dosis vaksin yang mau masuk Pak? Ayolah Pak, rakyat Indonesia ini nggak semuanya nggak memperhatikan. Kita ini sayang sama Indonesia, makanya kita perhatikan ini. Pejabat-pejabat kita ini kita perhatikan karena kita sayang sama rakyat Indonesia. Ini perlu gue sampein ini. Ini nggak tahu diberi lagi apa kagak nih. Ya, jadi kasus COVID bertambah itu apakah ada hubungannya dengan polusi udara? Apakah alat tes PCR-nya pernah diaudit? Pak Budi sendiri yang bilang kan bahwasannya alat tes PCR itu nggak 100% hasilnya. Nah kalau nggak 100% hasilnya, kenapa tetap diharapkan? Kenapa tetap bernarasi seperti ini? Sementara polusi udara yang jelas adanya, kalian diam saja. Woi rakyat Indonesia, sebar ini. Supaya kalian cerdas gitu. Jangan ngomong, wah itu menurut para ahli, menurut tes, menurut data, menurut ini. Data yang kelihatan nggak pernah, nih ya, data yang kelihatan ini nggak pernah dibahas sama mereka. Padahal pemerintah udah pernah digugat masalah ini. Udah lah, gitu aja. Ayo cerdas rakyat Indonesia, cerdas. Ya, kita akan tetap bersuara yang benar. Harus tahu, rakyat Indonesia harus tahu. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah.
Insya Allah ketemu lagi di konten-konten gua berikutnya. Dan buat pemerintah, buat Kemenkes, kami tetap akan mengawasi dan kami tetap akan bersuara. Kami tetap akan bersuara. Kenaikan kasus COVID ini, benarkah itu karena memang yang disebut virus dan tesnya benar, atau hanya narasi? Sebenarnya sakitnya karena polusi udara. Dah gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polusi udara itu ada dan itu menyebabkan sakit, bahkan penyebab kematian tertinggi. Masih nggak dilirik. Rakyat yang cerdas